ada orang empat orang yang tidak akan ditolak ketika di akhirat, yaitu dakwatul haji hatta yarji. Yang pertama adalah doa yang haji hingga dia kembali. Jadi ketika orang berangkat berhaji ke tanah suci Makkah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan tertolak. Dalam artian doanya pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa da'watul ghazi hatta yasbur, yaitu orang yang berperang berjihad hingga ia berhenti. Nah, berjihad di sini yaitu banyak sekali macam-macamnya. Kalau kita sebagai santri, yaitu berjihad, berjuang untuk mencari ilmu agama Allah. Nah, itu salah satu dari jihad. Ketika kita berdoa kepada Allah, khususnya para santri kita, maka insya Allah doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak berdoa kepada Allah, karena doa silahul mu'minin. Doa itu adalah pedangnya orang-orang mukmin. Kemudian yang ketiga, wa da'watul marid hatta yabru'a, yaitu doa orang yang sakit hingga ia sembuh. Nah, ketika kita sedang sakit, nah kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang yang menjenguk saya dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dibanyakkan rezekinya oleh Allah, gitu kan. Nah, maka doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak. Nah, maka ketika kita melihat teman kita sakit, maka jenguk dia. Kalau bisa kita bawa makanan sedikit untuk diberikan kepada dia. Karena ketika kita memberi kebaikan kepada orang yang sakit, kemudian orang yang sakit tersebut berdoa kepada Allah, maka doa itu tidak akan tertolak. Dalam artian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu wa da'watul akhi li akhihi bi dhafril ghaibi wa asra'u la da'wati ijabah. Da'watul akhi li akhi bi dhafril ghaibi. Maksudnya apa? Yaitu doa seseorang terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya. Doa yang paling cepat diterima di antara doa-doa tersebut adalah doa seseorang terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya. Maksudnya adalah kita berdoa untuk kebaikan guru kita, kita berdoa untuk kebaikan teman-teman kita, kita berdoa untuk kebaikan orang tua kita tanpa sepengetahuan mereka. Nah, jadi mereka tidak tahu bahwa kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Nah, itu pun doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari keempat ini, yaitu yang pertama doa yang tidak ditolak oleh Allah, yang pertama yaitu doa orang yang berhaji hingga ia pulang, yang kedua yaitu doa orang yang sakit hingga ia sembuh, yang ketiga yaitu doa orang berperang berjihad hingga ia kembali, dan yang keempat yaitu doa seseorang terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya. Nah, di sini disebutkan bahwa yang paling wa'asra'u, yang paling cepat, yang paling bagus, yang paling utama di antara keempat ini yaitu doa seseorang di dalam kebaikan untuk saudaranya, untuk orang lain tanpa sepengetahuannya. Nah, jadi perbanyak kita berdoa untuk diri kita, berdoa untuk orang lain, bukan? Nah, bahkan di sini bagus sekali. Yang utama yaitu kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang itu menjadi orang kaya. Ya Allah, mudah-mudahan amal dia diterima. Ya Allah, mudah-mudahan guru saya ini dipanjangkan umurnya, diberkahkan ilmunya, dijauhkan dari mara bahaya, tanpa sepengetahuan mereka. Itulah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling utama dari keempat macam di atas.